على البلاء قد قام الصلاة قد قام الصلاة يا الله Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbati walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Betapa banyak nikmat meskipun kadang-kadang kita ditimpa oleh musibah, meskipun kadang-kadang kita ditimpa oleh masalah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada manusia yang paling banyak musibahnya, yang paling banyak ujiannya, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in, dan juga kita sebagai umatnya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita terus mensyukuri berbagai hal dalam kehidupan ini, termasuk hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang tidak menyenangkan, bisa jadi berbentuk musibah, bisa jadi berbentuk ujian, dan berbagai hal. Karena kenikmatan juga hakikatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, akhir-akhir ini kita cukup mendapat banyak berita bahwa di sekitar kita, di negara kita, saudara-saudara kita banyak ditimpa oleh musibah-musibah. Dan musibahnya itu beragam, ada banjir, ada bencana alam, dan lain sebagainya. Dan itu memang musibah itu sangat melekat di dalam diri kita. Musibah itu selalu ada dalam diri kita, cuma ada yang besar, ada yang kecil. Yang masuk ke dalam berita itu biasanya adalah musibah-musibah yang dianggap besar atau musibah massal. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, apa itu musibah? Musibah adalah kullu makruh yahullu bihil insan. Musibah adalah hal-hal yang tidak disukai yang menimpa manusia. Jadi sesungguhnya musibah itu banyak, ya. Jadi hal-hal yang tidak disukai oleh kita, oleh manusia, itulah musibah. Dan tentunya manusia pasti pernah mendapatkan musibah. Karena manusia tidak akan selalu gembira, selalu mendapatkan kenikmatan, pasti akan mendapatkan musibah, namun berbeda satu dengan yang lainnya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bagaimana terkait dengan musibah itu? Terkait dengan musibah itu, maka di dalam Islam ada satu solusi yang disebut dengan mitigasi bencana, mitigasi musibah. Jadi bencana-bencana, musibah-musibah yang besar itu harusnya umat Islam itu sudah siap, paling siap, gitu ya, dengan segala kemampuan. Kalau tidak bisa sendiri mungkin berjamaah, gitu ya. Bisa dengan konsolidasi-konsolidasi yang ada di dalam umat Islam. Maka Islam yang pertama diajarkan itu tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid adalah persatuan. Maka ada slogan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi kalau umat Islam bersatu, sesungguhnya umat Islam akan mampu menciptakan mitigasi-mitigasi bencana.
Jadi kalau di lingkungan kita peluang bencananya apa, maka harusnya sudah disiapkan. Kalau daerah kita agak jauh dari gempa misalnya, tetapi bisa jadi misalnya dari kebakaran itu cukup dekat, maka itu harus selalu siap siaga. Namanya mitigasi bencana. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kedua yang disampaikan berkaitan dengan bencana adalah bahwa kita harus senantiasa bermuhasabah. Kita harus senantiasa merenung, muhasabah secara kolektif. Jadi mengapa bencana itu terjadi? Apakah disebabkan oleh tangan manusia atau bukan? Karena ada bencana yang disebabkan oleh tangan manusia. Misalnya banjir kan bisa jadi karena tangan manusia yang tidak mau menjaga lingkungannya, ya. Terjadi kekacauan di masyarakat bisa jadi karena kita tidak mau membuat satu sistem yang baik. Nah, itu bencana-bencana itu harus menciptakan muhasabah kita secara kolektif. Segala problem yang terjadi dalam diri kita, di dalam lingkungan kita, sesungguhnya itu perlu muhasabah, perlu merenung, perlu evaluasi dari diri kita. Jadi jangan menunggu evaluasi dari orang lain, karena kalau evaluasi dari orang lain bisa jadi kadang-kadang tidak masuk, kadang-kadang juga tidak merasa, akhirnya jadi masalah yang baru. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang ketiga yang disampaikan adalah apakah bencana-bencana itu ada kaitannya dengan dosa-dosa manusia? Apakah bencana itu hadir dari Allah saja tanpa ada kaitan dengan dosa? Maka di situ ada dua pandangan, ada dua pendapat. Yang pertama adalah bahwa seluruh bencana itu hakikatnya berdasar atau berasal dari ulah tangan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Jadi seluruh ketidakenakan, seluruh yang tidak kita sukai terjadi pada kita, pada masyarakat kita, bangsa kita, negara kita, dunia kita, itu hakikatnya adalah bersumber dari tangan-tangan kita juga, ya. Bisa jadi sumbernya langsung atau tidak langsung. Kalau langsung bisa jadi hal-hal yang terlihat, gitu ya, hal-hal yang dapat dilihat. Misalnya tadi banjir karena buang sampah, atau hal-hal tidak langsung bisa jadi karena kesalahan-kesalahan kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa tidak semua bencana itu disebabkan karena ulah tangan manusia. Itu ada pendapat yang kedua, sebagaimana ayat yang tadi dibacakan dalam muqaddimah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabati walakin yu'akhiruhum. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghukum manusia akibat kezaliman manusia, tentunya tidak ada satupun binatang, satupun makhluk di muka bumi ini yang masih hidup. Kira-kira begitu. Hancur semua kalau seandainya Allah mau menghukum manusia atas kesalahan manusia. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma, akan tetapi Allah akan mengakhirkan nanti balasan itu nanti. Karena kalau Allah balas kezaliman manusia di dunia ini, ya udah hancur semua. Kira-kira begitu firman Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bagaimana kita sebagai umat Islam menghadapi bencana-bencana itu? Bagaimana umat Islam menghadapi masalah-masalah tersebut? Maka sesungguhnya ada tiga hal yang bisa dijadikan renungan bagi kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ketika umat Islam menghadapi musibah, menghadapi bencana atau hal-hal yang kecil yang tidak enak, maka sesungguhnya ada tiga hal menurut ulama. Yang pertama, innal masaib wal bala imtihanun lil 'abd. Sesungguhnya musibah, bencana itu bagi seorang muslim adalah ujian.
Jadi umat Islam yang terkena bencana itu bagaikan ujian. Bencana adalah ujian. Ia bagaikan obat. Apa obat itu? Obat itu pahit. Tetapi bagi umat Islam bencana itu bukan azab, bukan hal-hal yang menyakitkan, tetapi justru dia adalah obat, gitu ya. Meskipun obat itu pahit, tetapi di akhirnya akan terasa manis, gitu ya. Bahkan dalam sebuah hadis sahih dikatakan inna azmil jaza ma'azmil bala. Balasan yang besar itu ketika ada balai atau cobaan yang besar. Jadi umat Islam akan mendapatkan pahala, misalnya sholat pahalanya besar kalau cobaannya besar. Sholat di masjid yang misalnya masih kalau hujan masih kehujan itu lebih besar karena ada perjuangan-perjuangan di situ. Wa innallaha azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Subhanahu wa taala jika mencintai suatu kaum maka Allah mengujinya. Jadi bagi seorang muslim, bagi seorang yang mukmin ketika menghadapi musibah itu sesungguhnya adalah ujian dan karena Allah mencintai dia. Justru kalau Allah tidak mengujinya berarti ada masalah, gitu ya. Karena hidup di dunia tidak mungkin tidak ada masalah, apalagi seorang muslim, apalagi seorang mukmin. Yang kedua, wa hunaka umur idza ta'ammalaha man usiba bi musibatin hadat alaihi musibatu wa khaffat. Bagi seorang muslim bisa merenungkan bahwa musibah atau hal-hal yang tidak enak itu biasanya sementara. Kalau kita renungkan musibah itu atau bencana, misalnya kemarin di daerah Jawa Barat ada gempa bumi, itu biasanya tidak lama, kayak sehari dua hari ya, atau beberapa jam saja kemudian berhenti kemudian hilang. Itu bagi seorang muslim itu yakin seperti itu, dan di dalamnya itu banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa diambil. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang ketiga bagi seorang muslim, katsirun minan nasi idza ahsana talaqal bala alima annahu ni'mah alaihi wa minha la mihnah. Bagi seorang muslim jika ia mendapatkan bencana itu hakikatnya itu adalah nikmah. Bagi orang mukmin yang baik itu adalah nikmah. Karena justru ketika ada satu masalah kemudian masalah itu bisa terselesaikan maka luar biasa kenikmatannya. Berbeda dengan tidak ada masalah ya tidak ada nikmatnya. Jadi kenikmatan itu akan hadir ketika terjadi masalah, baru kita bisa menyelesaikan masalah itu, baru akan mendapatkan nikmat itu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi bencana itu pasti akan menimpa, cuma ada besar ada kecil. Mudah-mudahan bagi kita seorang muslim bencana itu tidak terlalu besar dan kita bisa memperoleh solusi dari masalah atau bencana itu atau musibah itu, sehingga kemudian bencana itu, masalah itu akan menjadi imtihan, akan menjadi ujian yang kemudian membawa kita kepada keselamatan. Ingat, kalau kita ingin naik kelas, kalau kita ingin maju, biasanya ada problem-problem, ada bencana-bencana. Tidak mungkin di dunia ini ada kemajuan tanpa adanya problem. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan apapun yang terjadi dengan keimanan dan keislaman kita semakin memperkuat dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله تعالى قد وعد لمن اتقى بدخول الجنة وتوعد لمن عصاه بدخول جهنم مأواه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم عن جميع الصحابة والقرابة لرسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وأوزعهم على عهدك الذي عاهدت إليهم واجعلنا منهم وأتنا بدولة الإسلام بهدايتك ورحمتك الواسعة وتقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم